Halo teman-teman, bertemu lagi di bagian berikutnya. Ini kita masuk di bagian kelima ya. Hari ini di kesempatan ini kita akan coba untuk konfigurasi tentang untuk shippingnya ya, untuk pengiriman. Jadi karena memang di soal saya minta untuk ada pengiriman yang bisa dicek secara otomatis gitu ya. Kemudian nanti kita akan coba sedikit singgung untuk payment gitu ya. Jadi paymentnya juga simple juga ya, tidak panjang mungkin videonya untuk ini. Jadi toko kita juga sudah tampilannya juga sudah seperti ini ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sampai di bagian ini gitu ya. Bagian di samping ini kita sudah upload produk ya. Kemudian ada kategorinya ya. Jadi kalau teman-teman menambahkan produk di beberapa kategori ini biasanya nanti ini akan ada nominalnya yang bertambah di sini ya. Oke, kita akan lanjut untuk di bagian pengiriman ya. Kita akan coba untuk pengiriman. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita pilih salah satu produk, misalnya kita add to cart gitu ya. Kemudian di sini kita view cart ya. Kemudian kalau kita proses to checkout gitu ya. Di sini untuk paymentnya juga belum available gitu ya. Di sini sudah otomatis pilih Jawa Tengah ya, karena kemarin kita regionnya udah kita pilih ya. Kemudian nanti harusnya di sini untuk shippingnya itu nanti otomatis gitu, otomatis ngitung gitu ya. Di sini kan untuk totalnya baru yang 12 juta ini gitu ya. Kita akan coba untuk setting ya. Baik, untuk shipping atau pengiriman kita akan menggunakan plugin juga ya. Kita akan tambahkan plugin namanya ongkos kirim gitu ya. Kita coba untuk add new aja, langsung dari menu plugin ini teman-teman add new. Kemudian pilih untuk, coba saya pilih cari aja ongkir misalnya, kayak gitu kita lihat. Ongkir. Nah, ini yang akan kita gunakan di sini ada pilihannya banyak ya. Teman-teman bisa pilih yang beberapa ini. Cuman yang akan kita gunakan di sini yang ini, yang ikonnya warna merah, ongkoskirim.id namanya. Di sini ada penjelasannya, plugin ongkos kirim JNE, Tiki, Si Cepat. Jadi karena dia punya beberapa jenis, jadi makanya kita pakai yang ini gitu ya. Yang perhatikan yang by Jogja Camp yang digunakan ya. Langkahnya sama seperti kita nginstal WooCommerce kemarin. Teman-teman tinggal install now. Sudah ya. Kalau sudah tinggal diaktifasi aja. Nah, di sini sudah otomatis dibawa ke plugin untuk ongkos kirimnya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kan udah checkout tadi ya, kita coba lihat. Nah, ini sebenarnya sudah eee, otomatis sih ya, jadi udah ada shipping weight-nya udah muncul sekarang karena kita udah setting. Coba kita lihat langsung ke distriknya bisa nggak ya? Oh, pilih kota dulu, mau dikirim ke mana? Mau dikirim misalnya ke Jogja misalnya ya. Saya coba kirim ke Jogja, kemudian pilih kotanya, misalnya saya ke Bantul. Kemudian sebentar, ini belum loading kecamatannya belum, lama. Tapi ini kan kita belum menentukan harganya ya, jadi belum milih untuk yang digunakan apa untuk pengirimannya. Kok lama? Harusnya udah otomatis ya, ini harus otomatis, kita bisa pilih sampai di kecamatan dulu. Jadi shipping itu kan munculnya kalau sudah ada di kecamatannya ya. Tunggu dulu, harusnya udah muncul ya. Tapi nggak apa-apa, kita masuk di konfigurasi untuk ininya dulu, ongkos kirimnya. Teman-teman bisa langsung setting ya, di sini ada menu setting. Nah, kemudian di sini kan sudah ada enable ya. Ini ternyata udah langsung otomatis aktif ya. Otomatis aktif karena oh sorry, ini kita store locationnya belum ke setting mungkin ya. Nah, di sini di enable aja langsung ya. Dia udah otomatis kepilih yang akan digunakan untuk shippingnya. Ketika enable, kemudian
teman-teman bisa pilih di sini ada yang untuk berbayarnya ya. Berbayarnya nanti ada JNE Yes, kemudian Tiki ONS, si cepat Best ya yang ada ya. Kita akan pakai yang ada dulu ya, JNE Rek, kemudian Tiki Rek nggak usah, mungkin ini kita pakai Pos Indonesia aja, Wahana, kemudian si cepat sama GNT ya. Kemudian untuk store-nya, store location-nya harus kita pilih ya. Misalnya kemarin saya pilih Purworejo ya tempatnya. Saya pilih Purworejo aja. Purworejo ya, saya ambil yang Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kemudian di sini ada show shipping weight, yes ya, tadi udah muncul di situ. Untuk defaultnya kilogram, kemudian udah kita coba setting dulu save change. Nah, ini ada tulisan di sini, plugin ongkos kirim tidak aktif karena sebagai berikut, lokasi toko kosong. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Caranya adalah jika tampil seperti ini, tinggal di save change ulang. Dah ya, ini udah jadi ya. Oke, ini sudah kita setting. Kemudian kita akan coba, mungkin tadi tidak bisa muncul karena apa? Yang tadi yang store location-nya belum kita setting ya. Kita akan coba refresh dulu yang ini. Dah. Nah, ini di sini sudah muncul sekarang ada shipping, enter your address to view shipping option ya. Kita pilih, ini saya coba gunakan misalnya daerah istimewa Yogyakarta, kemudian pilih apa namanya? Kotanya, kemudian kecamatannya bisa saya pilih. Jadi karena penghitungan untuk ongkos kirim itu kan sampai di kecamatan ya. Jadi makanya untuk melihat shippingnya sudah ada apa belum gitu ya. Nanti ini akan saya cek ya. Jadi teman-teman ketika misalnya membuat toko online ini biasanya saya cek sampai di sini gitu. Makanya biasanya nilai saya agak lambat keluarnya itu sebenarnya karena bukan apa-apa. Karena biasanya saya cek satu persatu gitu ya. Ini kan tadi untuk store location-nya sudah kita setting Purworejo ya. Kemudian saya akan coba kirim ke Bantul misalnya. Nah, jadi nanti akan muncul ya. Jadi mana yang akan digunakan misalnya, nanti tergantung customernya mau pakai yang mana misalnya ya. Shippingnya pakai JNE, kemudian JNE Oke atau pos kilat dan sebagainya ya. Ini ada muncul di sini dan otomatis berubah gitu ya. Tapi yang bagian bawah belum muncul nanti karena memang untuk payment belum kita setting ya. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai sih sebenarnya, tinggal nanti customer-nya ngisi-ngisi semua. Yang jelas nanti penilaian saya sampai sejauh ini gitu. Jadi sampai apa? Untuk shipping dan untuk payment-nya. Untuk shipping-nya sampai di sini. Jadi udah tampil seperti ini, udah ya. Simpel ya, teman-teman nggak perlu repot ya. Itu untuk ongkos kirimnya sudah. Kemudian kita akan masuk di bagian payment ya. Teman-teman bisa melalui fitur WooCommerce ini, kemudian ada setting. Kemudian di sini ada payment ya. Kalau tadi kan shipping udah ya. Kita payment. Nah, di sini yang untuk shipping metodenya belum aktif ya. Kita akan aktifkan yang direct bank transfer, kemudian sama COD ya. Ini yang akan kita gunakan ya. Kita akan gunakan direct transfer sama COD. Akan kita setup ya. Kita akan setup. Nah, di sini untuk title-nya ya, di sini ada direct bank transfer, misalnya kita tulisi transfer bank misalnya ya. Ada transfer bank, kemudian kita tulisi di sini silahkan apa ya? Lakukan pembayaran dengan transfer bank ke nomor rekening berikut misalnya gitu ya. Ya. Oh, ini ternyata instruction yang di sini ya. Ini kita taruh di sini. Ini description transfer langsung ke bank ya. Oke, nice. Kita lanjutkan. Kita akan coba untuk tambahkan account detailsnya. Misalnya saya akan tambahkan account number 12. Ini saya ngawur aja ya. Misalnya BNI gitu ya. Tambah yang lain boleh ya. Misalnya saya tambah lagi Muradi juga. Kemudian ini, kemudian BRI, nggak ada yang berikutnya, save change. Dah. Saya akan menggunakan dua ini ya. Kita akan lihat ya, kalau udah di setting yang di sini ya, transfer bank, kemudian saya akan refresh.
yang di checkout-nya. Nah, ya. Jadi udah muncul ya. Sekarang ada transfer bank gitu ya. Saya pilih provinsinya, kemudian kotanya, kemudian ini ya. Jadi otomatis ya. Saya pilih sampai di sini. Oke, ini nanti transfer bank itu untuk yang nomor akunnya itu akan muncul di berikutnya gitu ya, di bagian untuk setelah place order ya. Tapi yang jelas ini sudah tidak ada warning yang warna biru tadi ya. Sekarang sudah seperti ini ya. Atau misalnya pilih COD juga boleh ya untuk pengirimannya. Oke. Sip, itu untuk dua setting kita hari ini sudah selesai ya. Jadi tadi kita untuk shipping sudah menggunakan ongkoskirim.id yang kita gunakan ini. Kemudian yang payment sudah kita aktifkan dua jenis paymentnya gitu ya. Oke, sip ya. Jadi itu untuk setting kita yang kedua ya, tentang untuk paymentnya dan shipping ya. Oke teman-teman, di bagian berikutnya nanti kita udah masuk di bagian akhir untuk yang setting toko online-nya. Sebenarnya sampai di sini udah cukup sih. Tapi nanti kita akan ada setting tambahan ya. Karena ada beberapa yang perlu kita setting ya, misalnya untuk menu, kemudian bagian yang di sini, kemudian ada beberapa yang harus kita sorry nggak tampil ternyata. Yang akan kita rubah nanti bagian yang di menu ini ya, kemudian ada di hero ini, kemudian ada di bagian-bagian yang lain ini akan kita edit ya. Oke, sip. Sampai di sini dulu ya. Kita nanti lanjut untuk di bagian selanjutnya tentang konfigurasi tambahan gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut di bagian berikutnya. Terima kasih.